Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febriani dengan NIM 2214090050. Saya berasal dari kelas Tadris IPSB. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh sejarah intelektual Minangkabau untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Intelektual Minangkabau. Di sini saya akan membahas tentang Haji Abdul Karim Amrullah, yang mana kita kenal dengan sebutan Hamka. Saya akan membahas dari biografi sampai karya-karya beliau. Pertama yaitu biografi Buya Hamka. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada 17 Februari 1908 di Desa Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya Agam, Sumatera Barat. Tempat kelahiran Hamka berada di tepi Danau Meninjau. Di tanah kelahirannya, ia memiliki gelar Dato Indomo. Sebutan Hamka berasal dari nama pena yang kerap ia gunakan. Orang tua dari Buya Hamka bernama Abdul Karim Amrullah dan Siti Sofiah. Dia memiliki pasangan bernama Siti Roham dan Siti Khadijah. Beliau memiliki anak 12 orang dan pekerjaan beliau sebagai ulama, sastrawan, dan budayawan. Selanjutnya, Buya Hamka meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta pada Jumat 24 Juli 1981. Beliau mengembuskan napas terakhirnya pada usia 73 tahun. Jenazah Buya Hamka dimakamkan di pekuburan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Yang kedua ada riwayat pendidikan Buya Hamka. Hamka memulai pendidikan formalnya di sekolah desa, tetapi berhenti setelah 3 tahun pada tahun 1918. Ayahnya kemudian memasukkan Hamka ke Sumatera Tawalib, sebuah lembaga pendidikan agama yang didirikan oleh ayahnya. Di sini Hamka belajar bahasa Arab dan menghafal kitab-kitab klasik. Di Tawalib, metode pembelajaran yang menekankan hafalan membuatnya merasa jenuh. Meskipun demikian, ia menunjukkan minat besar dalam pelajaran bahasa Arab, terutama dalam syair. Selama di sana, ia juga belajar dari berbagai guru terkemuka seperti Syekh Ibrahim Musa Parabe dan Zainuddin Labe El Yunus. Pada usia 16 tahun, Hamka merantau ke Jawa untuk mendalami Islam dan kebudayaan secara otodidak. Di Yogyakarta, ia terlibat dengan pergerakan Islam modern dan belajar dari tokoh-tokoh seperti Djoko Ruaminoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Setelah merantau, Hamka melanjutkan pendidikan formal di sekolah Persiapan Persyarikatan Muhammadiyah dan Mulo, setara dengan SMA saat ini. Ia aktif dalam dunia pers dan menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Meski tidak memiliki ijazah formal pada awal karirnya, penolakan untuk menjadi guru di sekolah Muhammadiyah memotivasi Hamka untuk belajar lebih keras. Ia kemudian mendalami sejarah Islam dan sastra secara mandiri. Ketiga yaitu ada karir Buya Hamka. Bukan hanya berkarir di bidang penulisan, Buya Hamka juga menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Padang Panjang. Ia juga pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah Sumatera, Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat, hingga penasehat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karirnya semakin mentereng setelah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975 dan memegang jabatan itu selama 5 tahun. Selanjutnya ada pemikiran Hamka. Pemikiran Hamka mencemarkan integrasi antara tradisi Islam dan modernitas, serta penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Yang pertama ada pemikiran keislaman dan modernitas. Hamka memiliki pandangan yang progresif mengenai Islam. Ia mengedepankan konsep Islam berkemajuan, yang mengajak umat untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perubahan. Dalam bukunya Tafsir Al-Azhar, Hamka menekankan pentingnya kemerdekaan berpikir dan berkehendak, serta mengkritik pemuka agama yang terjebak dalam pemikiran konservatif. Ia juga menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi dalam konteks kehidupan berbangsa. Pemikiran Hamka yang kedua ada dakwah dan tasawuf. Dalam konteks dakwah, Hamka berfokus pada pemurnian tasawuf yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Ia menggunakan pendekatan sofistik yang persuasif dalam menyebarkan ajaran Islam dengan tujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial dan politik. Pemikirannya mengenai dakwah juga mencakup pentingnya akhlak dan kesantunan, serta penolakan terhadap kekerasan. Yang ketiga ada
paradigma politik. Hamka menolak gagasan sekularisme dan komunisme, meyakini bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan dalam kehidupan politik. Ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang relevan untuk semua aspek kehidupan, termasuk politik. Meskipun Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan secara spesifik, Hamka menekankan pentingnya umat Islam untuk melakukan ijtihad dalam menentukan pilihan politik yang sesuai dengan konteks zaman. Pemikiran Hamka yang keempat ada demokrasi takwa. Salah satu konsep penting dalam pemikiran politik Hamka adalah demokrasi takwa, yang mengembangkan ide ini sebagai bentuk demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral agama. Dalam pandangannya, demokrasi harus melibatkan musyawarah dan partisipasi masyarakat yang bertakwa. Hamka menolak demokrasi sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik dan mengusulkan bahwa prinsip ketakwaan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik. Selanjutnya ada karya-karya Hamka. Yang pertama ada Tasawuf Modern, yang kedua Lembaga Budi, yang ketiga Falsafah Hidup, yang keempat Lembaga Hidup, yang kelima Tafsir Al-Azhar juz 1-30, yang keempat Ayahku, yang kelima Kenangan-Kenangan Hidup jilid 1-4, yang kelima Islam dan Adat Minangkabau, yang keenam Kedudukan Perempuan dalam Islam.